Bayangkan ini, daya tarik sejati tidak dimulai dari sentuhan, tetapi dari kehadiran. Coba bayangkan, tanpa mengucapkan satu kata pun atau menggerakkan tangan, Anda bisa membuat pikiran seorang wanita berputar penuh rasa ingin tahu dan ketertarikan. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, bukan? Tapi sebenarnya tidak. Rahasianya ada pada cara Anda membawa diri, energi yang Anda pancarkan, dan bagaimana Anda membuatnya merasa diperhatikan, tanpa mengejarnya. Di dunia di mana kebanyakan pria mengandalkan gerakan fisik, bagaimana jika Anda bisa tampil beda dengan melakukan sesuatu yang benar-benar lain dari biasanya? Dalam video ini, kita akan membahas 10 cara paling ampuh untuk menciptakan daya tarik yang tak tertahankan tanpa perlu menyentuh. Semua ini akan kita hubungkan dengan filosofi yang tak lekang oleh waktu, Stoicism. Mengapa? Karena saat Anda mampu mengendalikan emosi, tindakan, dan energi Anda menjadi pria yang terus-menerus ada dalam pikirannya. Siap belajar bagaimana caranya? Mari kita mulai. Nomor 1. Lihat dia seperti tidak ada orang lain yang pernah melihatnya. Tahukah Anda bahwa hubungan yang paling berkesan seringkali berasal dari bagaimana seseorang membuat kita merasa benar-benar dimengerti? Daya tarik tidak dimulai dari sentuhan, tetapi dari pikiran. Banyak pria gagal karena mereka hanya berinteraksi di permukaan, memberikan pujian klise seperti, "Kamu cantik," atau "Aku suka senyumanmu." Meskipun itu terdengar manis, kata-kata itu tidak membuat dia merasa benar-benar dilihat. Bayangkan jika Anda bisa menyalakan percikan di hatinya hanya dengan perhatian Anda. Saat dia bercerita tentang hobinya, apakah Anda benar-benar mendengarkan? Apakah Anda memperhatikan bagaimana matanya berbinar saat dia menjelaskan kenapa itu begitu berarti baginya? Mungkin itu caranya memiringkan kepala saat berpikir, atau nada suaranya yang penuh semangat saat membahas hal yang ia sukai. Detail kecil seperti ini adalah kunci ke dunianya yang terdalam, bagian dari dirinya yang sering diabaikan orang lain. Misalnya, dia pernah mengatakan bahwa dia suka melihat bintang karena itu membuatnya merasa terhubung dengan alam semesta. Beberapa hari kemudian, Anda mendengar kabar tentang hujan meteor yang akan datang. Anda tidak hanya berkata, "Hei, ada hujan meteor." Sebaliknya, Anda mengatakan, "Aku ingat kamu suka melihat bintang. Minggu ini ada hujan meteor. Aku pikir kamu mungkin tertarik tahu." Lihat reaksinya, tatapan kagum. Kenapa? Karena Anda mendengarkan dan menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang dia hargai. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Berkonsentrasi seperti seorang Romawi." Prinsip ini sangat relevan. Saat Anda memusatkan seluruh perhatian pada dia, bukan hanya kata-katanya, tapi juga energinya, gerak-geriknya, Anda memberikan sesuatu yang langka. Daya tarik bukan hanya soal fisik, tapi juga psikologis. Saat dia merasa dilihat, dia merasa aman. Ketika dia merasa aman, dia membuka diri secara emosional. Dan saat dia terhubung secara emosional, daya tariknya tumbuh secara alami. Daya tarik bukan tentang manipulasi atau kepalsuan. Ini tentang melihat keindahan dalam dirinya yang tidak dilihat orang lain. Ketika Anda menggabungkan ini dengan praktik stoik berupa perhatian penuh, Anda menjadi pria yang menonjol di pikirannya, bukan karena apa yang Anda miliki atau katakan, tetapi karena bagaimana Anda membuatnya merasa dihargai, dimengerti, dan tak terlupakan. Cobalah, saat Anda bersamanya, berhenti mencoba mengesankan dia. Sebaliknya, perhatikan dia, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan ketika waktunya tepat, cerminkan kembali cahaya yang dia miliki. Ini bukan sihir, ini adalah kehadiran, dan itu adalah daya tarik yang tak tertahankan. Berikut versi dalam bahasa Indonesia dengan kalimat yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Nomor 2. Bicara tanpa kata. Ada yang bilang, mata adalah jendela jiwa, tapi mata juga bisa menjadi pintu menuju daya tarik yang tak terbantahkan. Bayangkan ini, Anda sedang berbicara dengannya, dan sesaat dunia terasa berhenti. Bukan karena apa yang Anda katakan, tapi karena apa yang Anda tunjukkan. Dalam keheningan, tatapan mata Anda memegang pandangannya. Bukan dengan cara yang membuatnya merasa terintimidasi, tapi dengan cara yang membuatnya merasa nyaman, seperti pulang ke rumah. Kebanyakan orang saling memandang tanpa benar-benar melihat. Kontak mata yang dilakukan dengan tepat adalah salah satu alat koneksi yang paling kuat, intim, rentan, dan magnetis. Menahan tatapan sedikit lebih lama dari biasanya menunjukkan rasa percaya diri, fokus, dan ketulusan. Ini adalah cara tanpa kata untuk mengatakan,
aku benar-benar hadir di sini bersamamu, dan aku melihatmu. Namun, kuncinya adalah keseimbangan. Anda tidak sedang menatapnya dengan tajam atau mencoba mendominasi. Sebaliknya, Anda menawarkan undangan terbuka agar dia merasa aman, terlihat, dan tertarik, semua tanpa perlu berkata apapun. Kepercayaan diri sejati tidak perlu berteriak. Itu tenang, terkendali, dan mantap. Para filsuf Stoik percaya pada pentingnya membangun kehadiran yang tak tergoyahkan. Ini adalah kesempatan Anda untuk menerapkan prinsip itu. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jiwa akan diwarnai oleh pikiran-pikirannya. Saat Anda mendekatinya dengan ketulusan dan kebaikan, tatapan Anda mencerminkan kekuatan batin tersebut. Ketika Anda sepenuhnya hadir, Anda menawarkan sesuatu yang langka di dunia yang serba cepat ini. Di tengah gangguan dan interaksi yang setengah hati, menjadi pria yang mampu menahan tatapan dan membuatnya merasa benar-benar dilihat akan membuat Anda berbeda. Tindakan sederhana ini membangun kepercayaan dan menciptakan ketegangan tak terucap yang terus teringat olehnya, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan kata-kata. Tatapan Anda saja sudah cukup kuat, tetapi jika dipadukan dengan senyuman lembut, dampaknya akan semakin besar. Senyuman yang tulus bukan hanya tentang terlihat ramah, itu adalah sinyal kepercayaan diri yang tenang. Senyum itu mengatakan, aku nyaman dengan diriku sendiri, dan aku ingin kamu merasakan hal yang sama. Kombinasi ini, kontak mata dan senyuman hangat, adalah cara diam-diam tapi sangat kuat untuk menciptakan koneksi. Anda tidak perlu gerakan besar atau kata-kata sempurna untuk meninggalkan kesan. Kadang, pernyataan paling kuat justru dibuat dalam keheningan. Dengan menguasai seni kontak mata yang bermakna, Anda menunjukkan kepercayaan diri, kehadiran, dan perhatian, semua tanpa harus berkata sepatah kata pun. Jadi, lain kali Anda bersamanya, coba lakukan ini. Biarkan tatapan Anda bertahan sedikit lebih lama, biarkan senyuman Anda menyampaikan kehangatan, dan perhatikan bagaimana ruang di antara kalian terisi dengan energi magnetis yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Begitulah cara Anda mengubah momen menjadi kenangan, dan pandangan sederhana menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Apa pendapat Anda tentang kekuatan komunikasi tanpa kata? Pernahkah Anda mengalami momen di mana tatapan sederhana mampu menyampaikan segalanya? Bagikan pemikiran Anda di komentar atau cukup tulis, mata adalah segalanya. Kami ingin mendengar bagaimana ide ini terasa bagi Anda, dan apakah Anda pernah merasakan atau menggunakan keajaiban kontak mata ini dalam hidup Anda. Mari kita mulai percakapan. Nomor 3. Bisikan yang membuat penasaran. Daya tarik bukan selalu tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Bayangkan, Anda bisa membuat seseorang merasa tertarik tanpa perlu menyentuhnya, hanya dengan cara Anda berbicara, dengan nada suara, irama, bahkan jeda di antara kata-kata Anda. Kebanyakan orang terburu-buru saat berbicara, mengisi setiap keheningan dengan obrolan, dan sering mengatakan terlalu banyak terlalu cepat. Tapi ketika Anda memperlambat cara bicara Anda dan memilih kata-kata dengan hati-hati, Anda mengubah percakapan biasa menjadi momen yang tak terlupakan. Misteri dalam cara Anda berbicara, ditambah dengan bobot kata-kata Anda, membuatnya tidak hanya mendengarkan, tapi juga merasakan. Nada suara adalah lapisan emosional dalam komunikasi. Suara yang lembut dan stabil menunjukkan rasa percaya diri dan pengendalian diri. Ini memberi sinyal bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri dan sepenuhnya hadir dalam momen itu. Jeda yang strategis menambah dimensi lain, membangun antisipasi dan menciptakan ruang bagi rasa ingin tahunya untuk tumbuh. Saat Anda memadukan ini dengan kata-kata yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, seperti, ada sesuatu tentang dirimu yang menarik bagiku, Anda menanam benih rasa penasaran di pikirannya. Dia akan bertanya-tanya, apa yang dia lihat dalam diriku? Kenapa dia berkata seperti itu? Misteri ini akan bertahan jauh lebih lama daripada pujian biasa. Bayangkan Anda berjalan bersamanya, berbicara ringan. Di jeda alami, Anda menatapnya sejenak dan berkata, kamu tahu, ada sesuatu tentang dirimu. Lalu Anda berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung, sebelum melanjutkan dengan senyuman tenang, sesuatu yang belum bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, tapi aku menyukainya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi imajinasinya untuk bekerja. Anda tidak langsung mengungkapkan segalanya, tetapi mengundangnya untuk mengeksplorasi arti di balik kata-kata Anda. Disitulah daya tarik yang sebenarnya terjadi. Kaum Stoik percaya untuk menggunakan kata-kata secara hemat tapi penuh makna. Epictetus pernah berkata, apa yang kamu katakan harus sederhana dan jelas.
Dalam interaksi Anda, ini berarti berbicara dengan niat. Biarkan kata-kata Anda memiliki bobot. Saat Anda menghindari berbicara berlebihan dan memilih frasa dengan cermat, setiap kata menjadi lebih berarti dan lebih mudah diingat. Jeda dalam percakapan bukanlah kekosongan, itu adalah kekuatan. Itu adalah momen penuh ketegangan dan pengakuan tak terucap bahwa sesuatu yang bermakna sedang terjadi. Ketika Anda berbicara dengan penuh kehati-hatian, jeda di antara kata-kata Anda membuatnya memperhatikan setiap detail. Dan ketika Anda melanjutkan, dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menyerapnya. Kata-kata yang disampaikan dengan hati-hati membangkitkan emosi, dan emosi menciptakan koneksi. Saat Anda berbicara dengan daya tarik dan niat, Anda menunjukkan bahwa Anda berbeda, bahwa Anda tidak perlu berteriak untuk didengar atau terburu-buru untuk membuktikan diri. Sebaliknya, Anda membuatnya merasakan kekuatan kehadiran Anda yang halus. Ini bukan hanya tentang berbicara lebih lambat, tetapi tentang mengatakan hal yang tepat dengan cara yang tepat. Frasa seperti, "Kamu punya cara membuat orang merasa nyaman." Itu jarang terjadi. "Aku merasa ada banyak hal dalam dirimu yang belum terlihat." Ada sesuatu dalam caramu membawa diri yang menarik. Pernyataan ini terbuka, mengundang dia untuk bertanya-tanya dan terlibat. Ini menunjukkan kedalaman tanpa mengungkapkan segalanya, membuatnya ingin tahu lebih banyak. Jadi, lain kali Anda berbicara, biarkan kata-kata Anda sengaja dan nada suara Anda tenang. Tambahkan jeda yang mengundang rasa penasaran dan pilih frasa yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Berbicaralah seperti seorang pria yang tahu nilai dirinya, dan perhatikan bagaimana dia mendekat, ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Nomor 4. Sensasi mengejar. Banyak pria berpikir bahwa selalu tersedia setiap saat adalah cara terbaik untuk memenangkan hati seseorang. Padahal, kenyataannya, ketersediaan yang berlebihan bisa mengurangi nilai dari hubungan, bahkan yang paling tulus sekalipun. Daya tarik tumbuh dari keseimbangan antara kedekatan dan jarak. Ketika Anda tidak selalu ada di dekatnya, dia mulai merindukan kehadiran Anda. Bayangkan Anda baru saja bertemu seseorang yang menarik. Namun, alih-alih selalu hadir, menjawab setiap pesan begitu dikirim, atau selalu berkata, "iya," pada setiap rencana, Anda menjadi seseorang yang membuat dia berusaha sedikit lebih keras. Bukan dengan bersikap dingin atau cuek, tapi dengan secara halus menunjukkan bahwa waktu Anda berharga dan tidak mudah diberikan begitu saja. Perasaan eksklusif ini, perasaan bahwa dia harus meraih perhatian Anda, itulah yang membuat Anda tak tertahankan. Sensasi mengejar ini bukan soal memanipulasi. Ini adalah cara menunjukkan penghargaan diri Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa waktu dan energi Anda berharga, Anda mengirimkan pesan yang jelas, Anda bukan orang yang putus asa dan tidak akan menurunkan standar Anda hanya untuk disukai. Penetapan batas yang halus ini membangun rasa penasaran dan rasa hormat. Jika Anda selalu menjadi orang yang memulai rencana atau langsung membalas pesan, Anda memberi kesan bahwa Anda tidak memiliki hal lain dalam hidup Anda. Tapi saat Anda selektif dalam memberikan perhatian, dia mulai melihat Anda sebagai pria yang punya prioritas, kemandirian, dan tujuan, sifat-sifat yang sangat menarik. Misalnya, dia mengirim pesan larut malam, bertanya apakah Anda ingin bertemu. Alih-alih langsung mengatakan, "iya," Anda bisa membalas keesokan paginya dengan mengatakan, "aku lihat pesanmu, aku juga ingin, tapi tadi malam gak sempat. Yuk, kita atur waktu lain." Perhatikan bagaimana respons ini sopan tapi tegas. Anda tidak kasar, tapi juga tidak mengorbankan hidup Anda hanya untuk menyesuaikan jadwal. Dengan cara ini, Anda secara halus menunjukkan bahwa meskipun Anda menghargainya, Anda juga menghargai diri sendiri. Dan keseimbangan ini sangat menarik. Seneca pernah berkata, menghormati diri sendiri adalah dasar dari kekuatan. Filosofi ini adalah inti dari apa yang membuat sensasi mengejar begitu kuat. Ketika Anda menghormati diri sendiri, orang lain secara alami akan menghormati Anda juga. Menegakkan batasan bukan berarti Anda kurang tersedia, itu justru membuat Anda lebih diinginkan. Coba pikirkan, jika Anda terlalu mudah memberikan waktu Anda berisiko kehabisan energi dan kehilangan kemampuan untuk memberikan perhatian yang berarti. Tapi ketika Anda hati-hati memilih di mana dan bagaimana Anda menginvestasikan perhatian Anda, setiap momen yang Anda bagikan menjadi lebih berharga. Ketika sesuatu terlalu mudah didapatkan, nilainya menurun. Namun, saat dia harus berusaha, entah itu memulai percakapan atau menunggu respons Anda, ini menciptakan efek psikologis.
Dia mulai lebih menghargai kehadiran Anda karena jelas bahwa tidak semua orang mendapatkannya. Ini bukan tentang bersikap dingin atau acuh tak acuh. Ini soal menjaga keseimbangan dan menunjukkan bahwa hidup Anda penuh dan memuaskan, dengan atau tanpa dia. Jadi, lain kali Anda merasa ingin meninggalkan segalanya demi dia, berhenti sejenak. Ingatkan diri Anda bahwa dengan menghargai waktu Anda sendiri, Anda mengajarinya untuk menghargainya juga. Inilah cara mengubah proses, mengejar, menjadi sesuatu yang berarti dan tak terlupakan. Bagaimana menurut Anda tentang pendekatan ini? Pernahkah Anda merasakan bagaimana keseimbangan antara kedekatan dan jarak bisa mengubah dinamika hubungan? Bagikan pemikiran Anda di komentar atau cukup tulis, menghormati diri itu menarik. Perspektif Anda bisa memicu percakapan yang menginspirasi dan membantu orang lain merenungkan pengalaman mereka sendiri. Nomor 5. Kekuatan misteri. Bayangkan Anda sedang membaca sebuah novel. Alih-alih seluruh alur, cerita disajikan di bab pertama, kisahnya terungkap perlahan, membuat Anda semakin penasaran dengan setiap hal baru yang terungkap. Itulah yang membuat Anda terus membaca, rasa ingin tahu, antisipasi, dan keinginan untuk tahu apa yang tersembunyi. Sekarang pikirkan bagaimana ini berlaku dalam hubungan. Ketika Anda bertemu seseorang, kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah mengungkapkan semuanya sekaligus. Anda mungkin berpikir bahwa menjadi buku terbuka akan membuat Anda lebih disukai, tetapi kenyataannya, itu menghilangkan unsur misteri. Faktanya, sedikit sentuhan misteri memicu rasa penasaran, dan rasa penasaran adalah bahan bakar utama daya tarik. Ini adalah sifat manusia, kita tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Prediktabilitas memang nyaman dalam jangka panjang, tetapi di awal hubungan, itu tidak menciptakan rasa antusias. Ketika Anda hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kisah Anda, cukup untuk membangkitkan minat, Anda mengundangnya untuk menjelajahi lebih jauh. Anda bukan sekadar pria yang baru ia temui, melainkan seseorang yang terus ada di pikirannya karena dia ingin tahu lebih banyak. Misalnya, jika dia bertanya tentang rencana akhir pekan Anda, dan dia bertanya, apa yang biasanya kamu lakukan di hari Minggu? Jangan jawab dengan datar seperti, tidak banyak, cuma santai saja. Sebaliknya, katakan sesuatu seperti, hari Minggu adalah hari risetku. Aku punya ritual kecil, sederhana, tapi itu caraku untuk tetap merasa tenang. Berhenti sampai di situ, jangan menjelaskan semuanya, biarkan rasa penasarannya bekerja. Dia mungkin akan bertanya, ritual seperti apa? Bahkan saat itu, Anda cukup menjawab dengan memberi sedikit detail, campuran refleksi, membaca, dan beberapa kebiasaan yang sudah lama aku jalani. Mungkin suatu saat aku akan cerita semuanya. Dalam momen itu, Anda menciptakan rasa misteri. Anda menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal dalam diri Anda daripada yang terlihat, dan dia perlu meluangkan waktu untuk mengetahuinya. Epictetus dengan bijak berkata, jaga apa yang kamu anggap berharga. Kisah Anda, pengalaman Anda, dan dunia batin Anda adalah harta yang tidak seharusnya dibagikan sembarangan, melainkan dengan orang-orang yang pantas mendapatkan kepercayaan dan perhatian Anda. Bayangkan diri Anda sebagai benteng, bukan gerbang yang selalu terbuka lebar. Ini bukan berarti Anda harus bersikap dingin atau menjauh. Ini tentang menjadi lebih bijak dalam apa yang Anda bagikan dan kapan. Dengan menjadi kurang bisa ditebak, Anda membedakan diri dari yang lain. Kebanyakan pria berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian dengan menceritakan segalanya dalam upaya terlihat menarik. Tetapi dengan menahan diri, Anda menjadi teka-teki, seseorang yang sekaligus menarik dan misterius. Misteri adalah sebuah keterampilan, bukan topeng. Ini tentang menjaga kedalaman diri Anda dan berbagi cerita dengan hati-hati. Ketika Anda mendekati hubungan dengan kebijaksanaan stoicisme, menghargai dunia batin Anda dan mengungkapkannya secara bertahap, Anda menciptakan aura yang memikat. Jadi, lain kali Anda berada dalam percakapan, tahan diri untuk tidak menceritakan semuanya. Biarkan imajinasinya bekerja, seperti novel yang hebat, buat dia ingin terus membuka halaman berikutnya. Itulah cara Anda menjadi bukan hanya seseorang yang dia suka, tetapi seseorang yang tidak bisa berhenti ia pikirkan. Nomor 6. Percakapan yang meninggalkan kesan. Coba ingat kembali percakapan terakhir yang benar-benar membekas di hati Anda. Kemungkinan besar, itu bukan tentang cuaca atau apa yang seseorang makan siang tadi. Percakapan itu mungkin membuat Anda berhenti sejenak, merenung, dan merasakan sesuatu yang mendalam.
Jika Anda ingin meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya, Anda perlu melampaui obrolan ringan dan menciptakan momen yang menyentuh emosi. Lupakan klise atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlalu sering digunakan. Obrolan ringan mungkin bisa mengisi kekosongan, tetapi jarang menciptakan koneksi yang nyata. Sebaliknya, fokuslah pada pertanyaan yang membuatnya berpikir, tertawa, atau bahkan membuka diri dengan cara yang tak terduga. Satu percakapan yang bermakna bisa menciptakan ikatan yang jauh lebih mendalam daripada berjam-jam basa-basi yang sopan. Setiap orang mendambakan perasaan dimengerti, dan mengajukan pertanyaan yang tepat adalah kunci untuk memahami mereka. Ketika Anda menanyakan sesuatu yang berarti, Anda bukan hanya membuat percakapan, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengungkapkan dirinya. Dan ketika dia melakukannya, dia akan merasa lebih dekat dengan Anda karena Anda telah menunjukkan ketertarikan pada siapa dia, bukan hanya apa yang dia lakukan. Pertanyaan seperti, apa pengalaman yang paling membentuk dirimu hingga saat ini? Atau, apa mimpi yang sudah lama kamu miliki tetapi belum sempat kamu wujudkan? Akan mendorongnya untuk berbagi kisahnya. Percakapan seperti ini akan diingatnya, karena berbeda dari obrolan biasa yang sering ia alami dengan orang lain. Bayangkan Anda sedang kencan, dan pembicaraan mengarah ke masa kecilnya. Daripada bertanya hal biasa seperti, di mana kamu tumbuh besar? Coba tanyakan, apa kenangan masa kecil yang selalu membuatmu tersenyum? Ketika dia menjawab, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tindak lanjuti dengan rasa ingin tahu, kenapa menurutmu kenangan itu begitu membekas? Jenis pertanyaan seperti ini bukan hanya mengisi waktu, tetapi menunjukkan bahwa Anda benar-benar tertarik pada dunia batinnya, bukan hanya permukaannya. Para filsuf Stoik, terutama Epictetus, menekankan pentingnya mendengarkan. Dia pernah berkata, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita bisa mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-katanya, tetapi memahami makna di baliknya. Ketika Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Anda menciptakan ruang yang aman baginya untuk terbuka. Ini bukan tentang menunggu giliran untuk berbicara, melainkan membuatnya merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Tingkat perhatian seperti ini jarang ditemukan dan sangat menarik. Berbicara tentang diri sendiri mungkin terasa seperti cara untuk membuatnya terkesan, tetapi yang benar-benar meninggalkan kesan adalah seberapa baik Anda mendengarkan. Ketika Anda fokus pada kata-katanya, nada bicaranya, dan emosinya, Anda menunjukkan bahwa Anda hadir sepenuhnya di saat itu. Dan kehadiran adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Meski pertanyaan bermakna sangat penting, jangan remehkan kekuatan humor dan momen santai. Percakapan mendalam menciptakan koneksi, tetapi candaan ringan membuat suasana tetap menyenangkan dan menarik. Kuncinya adalah menyeimbangkan keduanya. Misalnya, setelah berbagi momen mendalam, ciptakan suasana ceria dengan lelucon atau pengamatan lucu. Kontras ini membuat hubungan terasa alami dan dinamis. Jadi, lain kali Anda bersamanya, tinggalkan basa-basi. Tanyakan sesuatu yang membuatnya berpikir dan merenung. Dengarkan seolah-olah kata-katanya adalah hal paling penting di dunia pada saat itu. Lihat bagaimana hubungan antara kalian semakin mendalam, semakin kuat, dan tak terlupakan. Begitulah cara Anda meninggalkan kesan, satu percakapan bermakna dalam satu waktu. Sekarang giliran Anda untuk merenung, apa percakapan terakhir yang meninggalkan kesan mendalam bagi Anda? Apakah itu penuh makna, humor, atau ada sentuhan keterbukaan yang mengejutkan? Ambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang membuatnya begitu berkesan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, atau cukup tulis percakapan yang bermakna. Selalu membekas. Mari kita saling menginspirasi untuk menciptakan lebih banyak momen yang benar-benar menghubungkan kita. Nomor 7. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Bayangkan ini, Anda sedang berada di situasi yang panas, entah itu masalah tak terduga di tempat kerja atau perdebatan dengan seseorang yang dekat dengan Anda. Sementara orang lain panik, menaikkan suara, atau tergesa-gesa mencari solusi, Anda tetap tenang, stabil, dan tak tergoyahkan. Energi seperti ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga membuat orang tertarik pada Anda. Ketika berbicara tentang daya tarik, kepercayaan diri bukan tentang menjadi yang paling keras di ruangan atau memamerkan diri. Kepercayaan diri sejati itu tenang. Itu adalah kehadiran yang stabil, yang membuat dia merasa bahwa apapun yang terjadi, Anda akan menghadapinya dengan anggun dan penuh kekuatan. Ketenangan semacam ini jarang ditemukan,
dan justru karena itulah ia begitu menarik. Di dunia yang penuh kebisingan dan kekacauan, seseorang yang memancarkan energi yang tenang bagaikan angin segar. Wanita tidak hanya tertarik pada kepercayaan diri, tetapi juga pada rasa aman yang diberikan oleh kepercayaan diri tersebut. Ketika Anda tetap tenang di bawah tekanan, Anda secara tak langsung mengirimkan pesan, "Kamu bisa percaya padaku. Aku bisa mengatasinya." Namun, ini bukan berarti Anda harus berpura-pura tidak pernah terganggu oleh apapun. Ini tentang bagaimana Anda merespons tantangan. Apakah Anda bereaksi impulsif, atau Anda meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum bertindak? Perbedaan pendekatan ini menunjukkan tingkat penguasaan diri Anda. Misalnya, saat sedang kencan dan sesuatu yang tak terduga terjadi, restoran salah mencatat reservasi Anda atau ada jeda canggung dalam percakapan. Alih-alih menunjukkan frustrasi atau gugup, Anda tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita sedang dalam petualangan kecil malam ini. Mari kita buat ini menyenangkan." Reaksi sederhana dan tenang ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda fleksibel dan tidak mudah goyah. Bukan tentang situasinya, tetapi bagaimana Anda menghadapinya. Wanita seringkali menghadapi stres dan kekacauan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika Anda membawa kehadiran yang tenang dan stabil ke dalam dunianya, Anda memberikan sesuatu yang sangat ia butuhkan, rasa damai. Ini bukan tentang mencoba memperbaiki semua masalahnya, tetapi menjadi seseorang yang membuatnya merasa aman, didukung, dan dimengerti. Tetap tenang bukan berarti tidak menunjukkan emosi. Tunjukkan padanya gairah Anda, antusiasme Anda, dan kebahagiaan Anda, tetapi selalu dari tempat yang terkendali. Keseimbangan antara kedalaman emosi dan ketenangan inilah yang membuat energi Anda begitu menarik. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang tujuan yang sedang Anda kejar, tunjukkan antusiasme Anda sambil tetap tenang. "Saya sangat bersemangat dengan proyek ini. Memang menantang, tapi saya menikmati prosesnya. Ini benar-benar mendorong saya untuk tumbuh, dan saya menyukai itu." Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda bersemangat tetapi tetap terkendali, ambisius namun tidak kewalahan. Jadi, lain kali hidup menghadirkan tantangan yang tak terduga, berhentilah sejenak, tarik napas, dan biarkan energi tenang Anda berbicara. Itulah kekuatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam. Nomor 8. Goda pikiran dengan cerdas. Bayangkan sebuah percakapan di mana setiap kalimat terasa seperti permainan ringan yang menyenangkan. Dia tersenyum, tertawa, dan semakin penasaran untuk mendengar apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Itulah kekuatan dari sikap bermain-main, mencairkan suasana, membangun kedekatan, dan menciptakan energi yang sulit untuk ditolak. Menggoda atau bercanda bukan tentang bersikap jahat atau mencoba memenangkan percakapan. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda percaya diri, menyenangkan, dan cukup nyaman untuk terlibat dalam obrolan ringan yang menghibur. Ketika dilakukan dengan benar, ini adalah cara yang ampuh untuk membangun chemistry dan menjaga percakapan tetap seru. Sikap santai ini menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu serius pada diri sendiri atau situasi. Ketika Anda rileks, dia pun akan merasa lebih nyaman. Godaan ringan menciptakan rasa tantangan dan keingintahuan, membuat percakapan terasa hidup dan menyenangkan. Selain itu, dengan bercanda, Anda menunjukkan perhatian pada kepribadiannya, kebiasaannya, atau selera humornya, yang membuat interaksi terasa lebih pribadi. Misalnya, jika dia mengatakan dia sangat menyukai jenis kopi tertentu, daripada hanya setuju, Anda bisa menggoda dengan berkata, "Oh, jadi kamu salah satu dari orang yang gak bisa hidup tanpa caramel oat milk latte, ya?" Tambahkan senyuman dan nada bercanda, dan Anda mengubah pernyataan sederhana menjadi momen penuh tawa bersama. Kuncinya adalah menjaga agar tetap ringan dan memastikan dia tahu bahwa itu hanya bercanda. Jika dia membalas dengan komentar cerdas, itu pertanda bagus, berarti dia menikmati permainannya. Bahkan para filsuf Stoik, yang dikenal dengan disiplin dan kebijaksanaannya, memahami pentingnya humor. Seneca pernah menulis, "Hati yang ceria adalah tanda pikiran yang teratur." Humor tidak mengurangi keseriusan Anda, justru memperkuat sisi kemanusiaan Anda. Humor adalah alat untuk menghubungkan orang, meringankan suasana, dan membangun kedekatan. Dalam bercanda, penting untuk menjadi pengamat yang baik. Godaan yang cerdas biasanya muncul dari memperhatikan hal-hal kecil, seperti kebiasaannya, cara dia menceritakan sesuatu, atau hal-hal yang dia sukai. Dengan komentar santai,
Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Namun, penting untuk tetap menjaga batasan. Jika Anda merasa dia tidak nyaman dengan topik tertentu, sebaiknya hindari membahasnya. Selain itu, keseimbangan adalah kunci. Meski menggoda itu menyenangkan, kombinasikan dengan momen ketulusan untuk menciptakan interaksi yang terasa ringan sekaligus berarti. Menggoda pikirannya menciptakan dinamika yang selalu membuatnya terlibat. Dia akan terus bertanya-tanya, apalagi yang akan dia katakan. Dan karena dasar dari godaan ini adalah humor dan rasa saling menghormati, hubungan yang terjalin terasa segar dan menarik. Sikap bermain-main juga menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu khawatir untuk mengesankan dia. Ketidaktergantungan ini sangat menarik karena menunjukkan kepercayaan diri. Anda cukup nyaman dengan diri sendiri untuk bersantai dan bersenang-senang. Jadi, saat bersama dia, jangan hanya membahas topik yang aman dan serius. Selipkan komentar ringan, tantang dia dengan guyonan cerdas, atau bercanda tentang hal-hal yang menyenangkan. Tunjukkan sisi Anda yang santai dan percaya diri, sisi yang bisa membuatnya tertawa sekaligus berpikir. Karena ketika Anda bisa menggoda pikirannya, Anda tidak hanya menciptakan ketertarikan, tetapi juga membangun hubungan yang terasa mudah, seru, dan tak terlupakan. Nomor 9. Lukiskan sebuah cerita. Pernahkah Anda mendengar seseorang bercerita dengan begitu hidup hingga Anda bisa membayangkannya dengan jelas? Detail-detailnya, emosinya, momen-momen kecil yang ia gambarkan, semua itu menarik Anda masuk ke dalam ceritanya, membuat Anda merasa seperti ada di sana. Sekarang bayangkan jika Anda bisa menggunakan kekuatan yang sama untuk menciptakan koneksi dengannya. Ketika Anda berbagi cerita dan menggunakan metafora yang membangkitkan imajinasinya, Anda tidak sekadar berbicara, Anda sedang melukiskan gambaran tentang seperti apa hidup bersama Anda. Sebagian besar percakapan hanya mengambang di permukaan, bagaimana harimu? Atau, apa pekerjaanmu? Percakapan seperti itu jarang meninggalkan kesan mendalam. Tetapi ketika Anda menceritakan sebuah kisah, Anda mengajaknya masuk ke dalam momen, perasaan, atau bagian dari hidup Anda, memberinya sesuatu yang bisa ia bayangkan, sesuatu yang membuatnya merasa terhubung. Cerita-cerita menyentuh langsung emosi, melewati logika, menciptakan gambar dalam pikirannya, membangkitkan rasa ingin tahu, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam. Sebuah cerita yang baik bukan hanya tentang Anda, cerita itu juga tentang bagaimana ia bisa melihat dirinya terhubung dengan pengalaman yang Anda bagikan. Metafora juga menjadi alat yang sangat kuat. Metafora mengubah ide-ide abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan mudah dipahami. Misalnya, daripada mengatakan, "Aku sedang berusaha keras meraih tujuanku," Anda bisa berkata, "Rasanya seperti sedang membangun rumah, batu bata demi batu bata. Ada hari-hari yang terasa lambat, tetapi aku tahu fondasinya kuat." Gambaran seperti ini membuat kata-kata Anda lebih mudah diingat dan menarik. Bayangkan dia bertanya tentang hobi Anda. Alih-alih jawaban datar seperti, "Aku suka hiking," cobalah melukiskan sebuah cerita. "Ada jalur pendakian favoritku. Jalurnya melewati hutan, di mana sinar matahari menyusup di antara pepohonan dengan indahnya. Udara di sana berbau pinus, dan di puncaknya, ada pemandangan yang benar-benar membuat setiap langkah mendaki terasa sepadan. Tempat itu mengingatkanku bahwa kita ini kecil, tapi dengan cara yang begitu indah." Sekarang dia tidak hanya mendengar tentang hobi Anda, tetapi juga membayangkannya, merasakannya, bahkan mungkin membayangkan dirinya berada di sana bersama Anda. Para filsuf Stoik memahami kekuatan perspektif dan imajinasi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Renungkan keindahan hidup, lihatlah bintang-bintang dan bayangkan diri Anda berlari bersama mereka." Ketika Anda berbagi cerita dan metafora, Anda sedang mengajaknya untuk melakukan hal yang sama, melihat keindahan, kedalaman, dan keajaiban dalam hidup Anda. Sebagai seorang Stoik, tujuan Anda adalah menciptakan percakapan yang tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga pengalaman yang bisa dirasakan bersama. Ketika Anda membangkitkan rasa ingin tahunya, Anda membangun hubungan yang terasa bermakna dan berkesan. Dengan berbagi cerita, Anda memberi dia gambaran tentang dunia Anda, dunia yang mungkin ingin dia masuki. Cerita menciptakan keintiman karena mengungkapkan kepribadian, nilai, dan emosi Anda. Selain itu, cerita membuat percakapan lebih mudah diingat, memberikan sesuatu yang tetap terngiang dalam pikirannya lama setelah Anda berpisah. Kata-kata bisa sekadar mengisi udara atau menciptakan pengalaman. Dan cerita melakukan yang terakhir. Ketika Anda menggunakan cerita untuk melukiskan gambaran,
Anda melampaui obrolan ringan dan menunjukkan betapa kaya dunia Anda. Jadi, di percakapan berikutnya, hindari basa-basi. Bagikan sesuatu yang berarti, hidup, atau lucu. Gunakan metafora untuk membangkitkan imajinasinya dan biarkan dia melihat lapisan-lapisan terdalam dari siapa Anda. Karena ketika Anda bisa membuatnya merasa seperti menjadi bagian dari cerita Anda tidak hanya menciptakan momen, tetapi juga membangun koneksi yang bertahan lama. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada sebuah cerita atau metafora yang pernah membuat Anda terus mengingatnya lama setelah percakapan berakhir? Renungkan bagaimana itu membuat Anda merasa, emosi apa yang muncul, atau gambar apa yang tercipta dalam pikiran Anda. Sekarang, bayangkan menciptakan koneksi serupa dengan orang lain. Kami ingin mendengar pengalaman Anda. Tinggalkan komentar di bawah atau jika ini sesuai dengan Anda, cukup tulis kata-kata yang melukis koneksi yang abadi. Nomor 10. Beratnya kemandirian. Coba pikirkan orang-orang yang membuat Anda tertarik. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang memancarkan rasa percaya diri yang tenang, mereka yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, terpenuhi dalam kehidupan mereka, dan tidak mencari validasi dari orang lain. Energi yang sama itulah yang membuat kemandirian begitu menarik dalam hubungan. Ketika Anda menunjukkan padanya bahwa Anda sepenuhnya hadir saat bersamanya, namun tetap memiliki gairah, tujuan, dan rasa tujuan hidup Anda sendiri, Anda menjadi seseorang yang ia kagumi. Anda tidak bergantung padanya untuk kebahagiaan, tetapi mengundangnya untuk berbagi kehidupan yang sudah Anda bangun dan penuhi. Kemandirian memberi sinyal kekuatan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak mencari seseorang untuk melengkapi Anda, karena Anda sudah utuh. Ini bukan berarti Anda jauh atau tidak tertarik, tetapi kebahagiaan Anda tidak bergantung padanya. Ironisnya, hal ini justru membuatnya ingin menjadi bagian dari dunia Anda lebih lagi. Seorang pria yang mandiri itu seperti gravitasi, energinya menarik secara alami, sulit untuk ditolak. Alih-alih mengejarnya atau mencoba membuktikan nilai diri Anda, energi Anda yang kokoh menariknya dengan mudah. Misalnya, jika dia bertanya tentang apa yang Anda lakukan belakangan ini, alih-alih menjawab dengan jawaban umum seperti, tidak banyak, biarkan dia melihat kehidupan yang penuh makna yang Anda jalani. Aku sedang mengerjakan proyek sampingan yang sangat menyenangkan. Ini tantangan, tapi aku suka mendorong diriku sendiri. Selain itu, aku berencana pergi ke pegunungan untuk liburan akhir pekan. Tidak ada yang lebih menyegarkan selain beristirahat di alam. Jawaban ini bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa waktu Anda berarti dan hidup Anda kaya dengan pengalaman. Ini membangkitkan rasa ingin tahu, membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Epiktetos berkata, kebebasan adalah hidup sesuai keinginanmu. Kemandirian dalam arti stoik adalah tentang menyelaraskan hidup Anda dengan nilai-nilai Anda dan bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Ketika Anda menghayati filosofi ini, Anda memancarkan kekuatan yang sangat menarik. Ketergantungan Anda pada diri sendiri tidak hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga menciptakan dasar kepercayaan dalam hubungan. Dia tahu bahwa Anda tidak bergantung padanya untuk validasi, yang membuatnya merasa aman dan bebas untuk menjadi dirinya sendiri di dekat Anda. Ketika dia melihat bahwa dunia Anda tidak berputar di sekelilingnya, dia merasa dua hal, rasa hormat dan rasa ingin tahu. Rasa hormat karena Anda jelas menghargai diri Anda sendiri dan waktu Anda, dan rasa ingin tahu karena dia ingin menjadi bagian dari hidup yang Anda jalani dengan percaya diri. Kemandirian juga menghilangkan rasa butuh, yang bisa dengan cepat merusak daya tarik. Sebaliknya, Anda menunjukkan bahwa bersama Anda adalah pilihan, bukan keharusan. Ini membuat koneksi yang Anda bangun terasa lebih tulus. Kemandirian tidak berarti mengabaikan dia atau menjadi tidak tersedia secara emosional. Ini tentang memberikan perhatian penuh saat bersama, namun tetap fokus pada pertumbuhan dan pemenuhan diri ketika terpisah. Jadi, saat Anda bersama dia, biarkan dia merasakan beratnya kemandirian Anda. Tunjukkan bahwa Anda bahagia dan utuh tanpa bergantung padanya, tetapi Anda juga menghargai hubungan yang Anda bagikan. Itu adalah keseimbangan antara ketergantungan pada diri sendiri dan hadir dengan tulus yang membuat Anda menjadi pria yang tidak bisa dia hindari untuk kagumi. Saat kita mengakhiri video ini, mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Daya tarik bukanlah tentang gestur besar atau sentuhan fisik. Ini tentang keberadaan, penguasaan diri, dan cara-cara halus Anda membangun koneksi yang lebih dalam dengan seseorang. Dengan benar-benar melihatnya, merangkul, misteri,
dan memancarkan rasa percaya diri yang tenang, Anda menonjol dengan cara yang autentik dan tak terlupakan. Ingatlah, energi yang Anda bawa ke dalam hubungan membentuk koneksi yang Anda bangun. Melalui lensa stoicisme, kita telah melihat bagaimana mengendalikan emosi, bertindak dengan tujuan, dan menghargai kemandirian Anda menciptakan daya tarik yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata atau sentuhan. Sekarang, giliran Anda untuk mengambil pelajaran ini dan mengimplementasikannya. Mana tips yang paling resonan dengan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana Anda akan memasukkan ide-ide ini ke dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beri like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan jika Anda tahu seseorang yang bisa mendapatkan manfaat dari wawasan ini, bagikan video ini dengan mereka untuk menyebarkan pesan ini. Akhirnya, jika Anda siap untuk menggali lebih dalam, tonton video yang direkomendasikan di layar. Video tersebut penuh dengan strategi lebih lanjut untuk membantu Anda menguasai seni daya tarik dan koneksi. Terima kasih telah menonton, dan saya akan bertemu dengan Anda di video berikutnya.